Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya. Kedua, Attention please. Before we start, our listen today, let's pray together. Pray again. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. hadir semua? Jadi Pak, jadi Pak. Hadir ya? Lengkap kita semua hari ini ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang pengenalan pemrograman teks menggunakan bahasa Python. Namun sebelumnya kita sudah belajar tentang materi multimedia. Masih ingat? Multimedia ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama itu video, kedua foto, yang ketiga audio. Aplikasi untuk editing foto biasanya apa aja? Capcut atau CapCut ya, dalam macam namanya lah. Kemudian untuk editing gambar, Canva, apalagi Photoshop bisa, atau mungkin yang biasa masang-masang spanduk, bukan masang, ngedit spanduk itu menggunakan CorelDRAW. Mana tahu nanti ada yang cita-citanya bikin percetakan, ya kan? Oke. Materi kita sekarang tentang pengenalan pemrograman teks. Di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana komputer dapat memahami instruksi yang kita tuliskan dalam bentuk teks? Gimana kira-kira? Gimana caranya supaya kita bisa komunikasi dengan si komputer ya? Berbentuk teks. Ada yang kira-kira punya tanggapan? Masih bingung ya? Makanya kenapa kalau bahasa pemrograman itu ada banyak. Pertama tadi ada Python, ada C++, ada C#, ada PHP. PHP dalam artian untuk pemrograman ya, bukan arti yang lain. Nah, dengan bahasa itulah kita komunikasi dengan komputer. Kalau kita sesama manusia, terutama di sekolah kita ini menggunakan bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Bagi yang bisa kan, ada banyak macam bahasa, itulah yang digunakan kalau manusia dengan manusia. Bagaimana dengan komputer? Berbeda. Pada dasarnya komputer itu menggunakan 2 bahasa, yaitu 1 dan 0. 1 dan 0. Cuma itu dasar pertama kalinya yang ada di dalam komputer ini. Kemudian dikembangkanlah dengan beberapa pakar sehingga diciptalah bahasa pemrograman supaya lebih mudah masyarakat umum membuat sebuah program aplikasi seperti Word, kalkulator, Graph dan segala macamnya. Shopee, tahu ya, Shopee itu semua menggunakan bahasa pemrograman. Hanya saja bahasa pemrogramannya ada banyak macamnya.
Dalam satu aplikasi bukan hanya Python aja, bukan hanya PHP aja, bukan cuma C++. Jadi ada banyak gabungan. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa manfaat membuat aplikasi sederhana berbasis teks? Apa manfaatnya? Kita belajar membuat aplikasi berbasis teks, apa manfaatnya? Apa kira-kira? Coba ada yang bisa beri tanggapan? Masih bingung juga ya? Ya wajar, karena kita masih pertama kali belajar ya. Nah, di sini dengan membuat aplikasi sederhana berbasis teks, kita bisa nanti mengembangkan aplikasi-aplikasi yang menurut kita berguna untuk diri kita sendiri dulu. Contoh nih, seperti kita membuat, agak penting nih kita menghitung sebuah rumus-rumus. Betul ya? Rumus-rumus dan segala macamnya yang ada di matematika maupun di fisika. Kita bisa membuat aplikasi sederhana berbentuk teks tadi supaya soal yang ada di buku matematika, fisika maupun kimia menggunakan rumus mereka tadi dikerjakan oleh komputer. Dikerjakan oleh komputer. Itu masih sederhananya. Namun, jangan salah, aplikasi sebesar Tokopedia, Shopee, di belakang itu, back-end-nya, bahasanya, itu semua teks. Terutama yang website. Pernah lihat website? Pernah. Contohnya kayak berita liputan6.com dan segala macamnya. Vlog-vlog yang ada di internet itu menggunakan bahasa PHP atau menggunakan framework dan banyak macam frameworknya. Itu semua diketik semua. Itu dasarnya. Tapi Pak, kok bisa jadi gambar? Kan gitu. Kok bisa jadi gambar? Kok ada warnanya? Dari teks itulah dibuat. Contoh, untuk membuat supaya ukuran tulisannya lebih besar, berarti kita mengetik di situ font size. Supaya teksnya berwarna, berarti kita ketik di situ color text. Gitu. Kita buat color text, berwarna lah dia itu. Atau kita buat background. Itu diketik. Kode warna ada. Nah, mungkin tak ada. Kode warna itu pasti ada. Hanya saja yang kita tahu itu secara lisan. Seperti merah, kuning, biru, apalagi hijau, itulah dasar-dasarnya. Jadi banyak warna. Semua ada kodenya. Gimana Pak cara nyari kodenya? Boleh menggunakan aplikasi Photoshop tadi, Canva bisa. Untuk mencari warnanya yang cocok. Kita cari dulu warna yang menurut mata kita cocok, ambil kodenya, baru copy pastekan, masukkan ke koordinat kita tadi. Yaitu menggunakan pagar. Nah, kemudian bagaimana pemrograman dapat membantu memecahkan masalah nyata? Apa kira-kira dari sebuah program yang sudah diciptakan itu menjadi pemecah masalah kita? Apa kira-kira nama programnya atau nama aplikasinya? Apa? Apa kira-kira? Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu yang belum ada banyak aplikasi dan segala macamnya, diciptakanlah aplikasi itu sehingga kita cukup di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, cukup dari handphone semua bisa. Apa nama aplikasinya? Gojek kan kita harus keluar, iya kan? GoFood, betul. Apa lagi? Shopee itu belanja-belanja, Lazada, walaupun sekarang jarang kita dengar ya. Apa lagi? Tokopedia. Apa? TikTok Shop itu yang terbaru ya. Yang awalnya TikTok itu media video ya. Media video atau live berubah menjadi TikTok Shop, bertambah dia. Nah,
Connect kira-kira ya? Udah mulai paham ya? Oke. Masuk kita ke apa itu pemrograman. Ada 3 poin. Yang pertama, memberi instruksi ke komputer agar melakukan tugas. Kemudian yang kedua, instruksi ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, sama seperti reset. Komputer hanya mengikuti langkah yang ditulis. Yang pertama tadi, kita beri instruksi kepada si komputer. Sama kayak manusia. Kita diberi tugas, tapi tidak ada instruksinya mau ngapain. Kan bingung, kan diam. Sama kayak komputer, dia nggak akan ngapa-ngapain kalau nggak dikasih instruksi. Kemudian ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Kita pilih tadi bahasa Python. Kita pilih menggunakan bahasa Python supaya lebih mudah. Kenapa menggunakan bahasa Python? Karena tidak terlalu rumit. Lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Kalau kita menggunakan bahasa C++, itu titik koma aja nggak boleh lewat. Spasi di dalamnya itu nggak boleh. Ada banyak batasan-batasannya. Ada banyak peraturan. Kalau Python bisa dibilang gimana mau lo? Gitu. Mau gimana kita buat bisa. Asal tidak merubah bahasanya, tetap bahasa Python itu sendiri. Kemudian di sini tadi ada analogi seperti reset. Ya betul. Kita beri dia reset. Contoh pada manusia nih. Sebenarnya kepada manusia. Kita instruksikan ketua kelas untuk membuat nasi goreng. Dianya tak ngerti. Tak ngerti dia buat nasi goreng itu gimana kan? Berarti kita buatlah tadi langkah-langkahnya. Apa inputnya, apa prosesnya, sehingga outputnya tadi nasi goreng. Setelah kita beri tadi apa bahan-bahannya, apa resepnya, kemudian langkah-langkahnya dan segala macamnya, dia mengikuti instruksi itu sehingga terjadilah nasi goreng. Mengerti ya? Begitu juga dengan komputer. Tidak luput dari input, proses, output. Apa yang akan dimasukkan? Sama kayak nasi goreng tadi, apa yang dimasukkan ke dalam kuali? Nasi kah dulu, telur kah dulu, atau bawang dulu? Sama ya. Di komputer juga gitu. Kalau misalnya kita mau membuat mencari rumus segitiga, rumus 2 segitiga, yang pertama dilakukan kan masukkan dulu nilai segitiganya. Setelah dapat nilai segitiganya, maka komputer akan memproses nilainya menggunakan rumus luas segitiga. Ya, menggunakan rumus luas segitiga. Setelah dapat hasilnya, maka outputnya adalah hasilnya luas. Kalau misalnya meter wujud sampai. Ngerti ya? Oke. Nah, kenapa kita menggunakan Python di sini sudah jelas, sudah dipahami dan populer di dunia. Ingat ya, Python itu bahasa pemrograman yang kita bahas di sini, bukan ularnya. Ya, bukan ular Peter. Beda ya. Kemudian yang kedua, banyak digunakan untuk AI, data science, web, otomatisasi. Betul. Di AI itu banyak digunakan. Big data itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa Pak pakai itu? Tapi adanya bahasa pemrograman yang lain. Betul ya? Karena lebih ringan, lebih singkat dia sintaksnya, atau source code atau kode programnya lebih singkat dia, nggak terlalu belibet. Makanya kenapa lebih sering digunakan untuk data science, AI dan segala macamnya. Kemudian jelas di sini cocok untuk pemula. Kita semua di sini pemula. Kemudian ada beberapa tipe dasar supaya kita tidak salah nanti melakukan input data dan pemrosesannya. Yang pertama itu ada integer. Integer itu apa?
Bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang seperti apa? 1, 2, 3, minus 1, 2, 3 tanpa ada koma. Itu integer, bilangan bulat. Kemudian ada float. Apa float? Bilangan desimal yang ada koma. Jangan salah. Nanti kalian buat masukkan rumus segitiga. Seharusnya hasilnya ada komanya, tapi tidak muncul. Ternyata tipe data yang kalian buat itu integer, yang seharusnya float. Mengerti ya? Mengerti. Salah peletakan tipe dasar, tipenya itu tipe data, itu akan merubah hasilnya. Kemudian ada string atau str. Itu disebut string. String itu cocok untuk teks. Cocok untuk teks. Contohnya di sini apa? Halo. Kemudian yang terakhir ada bool atau boolean. Itu nanti hasilnya cuma 2. Kalau bukan true, false. Cuma itu aja. Kalau tidak true, false. Gak akan ada muncul yang lain selain itu. Cuma true dan false. Apakah nilai ini benar? True. Apakah nilai ini benar? Jika salah, false. Tugas dia cuma itu. Itulah boolean. Nah, coba kita lihat dari ketiga contoh ini. Coba kita lihat sama-sama. Apa yang membedakan antara contoh pertama, kedua, dan ketiga? Dari contoh pertama, apa bedanya dengan yang kedua tadi, kedua dan ketiga? Apa bedanya? Inputnya, nah, bagaimana inputnya? Kalau misalnya yang integer kan berarti inputnya dia bilangan bulat bisa dari 1 sampai 10. Sedangkan kalau misalnya float dia inputnya berarti nilai-nilai yang bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal lah bisa juga Pak. Berarti 3,14, 2,5 gitu Pak. Nah, sedangkan string ini khusus untuk teks gitu. Oke, khusus untuk teks, betul ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita menggunakan teks atau string, kemudian kita masukkan di dalamnya 10. Bagaimana itu? Apakah disebut integer, float, atau string? Halo ini tulis huruf HALO ini kita ubah menjadi 10. Apakah dia masih termasuk string atau sudah menjadi integer? Hah? Menjadi integer. Coba perhatikan lagi perbedaan. Coba perhatikan. Apa yang membedakan ini dengan ini? Itu aja dulu. Tanda petik. Setiap yang namanya string itu menggunakan tanda petik. Kalau kita buat teks itu wajib menggunakan tanda petik. Kalau tidak menggunakan tanda petik berarti disebut datanya apa? Integer maupun float. Sampai situ mengerti ya? Oke. Karena itu yang paling sering bermasalah. Oke. Masuk kita ke latihan. Untuk mencoba-coba dulu kita. Di sini ada kodenya itu print buka kurung tanda kutip halo dunia. Oke, latihannya tampilkan nama kalian masing-masing. Berarti apa? Halo dunia ini diubah menjadi nama kalian masing-masing. Di mana kita menggunakannya? Di Google Colab. Silakan dibuka Google Colab-nya. Kemudian ketik perintah ini. Setelah itu ubah halo dunia menjadi nama kalian.
Nih contoh nih, kelihatan ya. Contoh di sini kita buat print, buka kurung, Bapak buat di sini nama Bapak, Rahmat Aulia. Setelah itu kita run, connecting. Oke, muncul di sini nama Bapak. Atau bisa nih, kita tambah nih, nama lengkap titik 2, baru kita run. Maka muncul nama lengkap titik 2 Rahmat Aulia. Tadi kalau yang string, dia menggunakan tanda apa? Tanda kutip, jangan lupa. Itu khusus untuk teks. Oke, sudah dicoba? Sudah Pak. Bagaimana hasilnya? Keluar. Muncul bagus Aulia ya. Ini bukan pakai spasi namanya. Error ya, nggak apa-apa, biasa ini. Halo Sipa, kan keren dia. Saya baca bapak kira tadi bisa. Ya. Tidak bisa. Nah itu tadi tak boleh spasi. Iya. Antara huruf T dengan buka huruf nggak boleh ada jarak. Lagi, oke, baru run. Oh itu angka 1 yang punya Bapak itu otomatis, bukan diketik. Baru run. Iya muncul kan. Jadi jangan salah pasang ya. Angka 1 Bapak ini otomatis. Sebenarnya Bapak memulai mengetik itu dari P. Kenapa dibuat angka 1? Supaya kita lebih mudah membaca di mana titik lokasi errornya. Itu ya. Sebenarnya bisa dihilangkan. Gimana caranya? Kita pergi ke pematuran. Ke pematuran, kemudian editor. Area. Nih. Kita pergi ke pengaturan yang paling atas, kemudian kita pergi ke editor. Nih, Bapak checklist show line number, makanya muncul tadi. Ini kan hilang. Itu gunanya dibuat muncul nomornya supaya dapat dimana nanti error. Bisa semua ya? Bisa. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua, kita masuk ke variabel dan input. Sudah? Kita masuk ke variabel dan input. Kodenya di sini, nama sama dengan input siapa nama kamu. Kemudian umur integer input berapa umur kamu. Kemudian nanti akan nge-print atau memberikan output halo, namanya siapa, nama yang kita itu tadi. Kemudian umurnya juga. Begitu juga dengan tahun. Di sini ada penjelasan, variabel adalah tempat menyimpan data. Mengerti ya? Jadi yang disebut variabel itu ini. Nama. Itu variabel.
Input adalah menerima data dari pengguna. Makanya kita buat di sini input. Mengerti ya? Oke, kita coba dulu latihannya. Oke. Ini kita hapus dulu. Bapak ketik dulu. Kelihatan ini? Silakan boleh diketik ini. Perhatikan spasinya. Karena itu yang paling sering bermasalah. Seperti pembahasan kita tadi yang di PPT-nya, nama itu adalah variabel. Disitulah tempat kita menyimpan data. Kemudian input itu memasukkan data dari si pengguna. Kemudian fungsi dari print tadi apa? Output ya. Sudah ada yang siap diketik? Setelah selesai diketik, coba di running. Apa hasilnya? Ada yang bisa? Error ya. Nah, coba perhatikan. Di situ kan coba menggunakan ini itu huruf kecil. Di sini, iya, buat kecil kemudian kasih spasi biar lebih cantik. Bisa? Coba. Di situ dia minta memasukkan data kan? Masukkan. Siapa namamu? Bagus. Aulia. Enter. Oke, berapa umurmu? Katanya kan? 16. Nah, halo Bagus Aulia, umurkan 16 tahun. Nah, ini bisa, ya bisa. Hebat. Nih, di sini ada dia yang ngasih panah. Di baris keempat di bagian ini. Oke, coba perhatikan. Iya, ada tulangnya kan? Bisa? Bisa. Error.
Slide kedua. Iya, coba lihat. Berapa tanda buka kurungnya dan berapa tanda tutup kurungnya? Lihat punya Bapak. Bisa? Bisa jalan? Nah, siapa namamu? Kata komputernya. Masuk pada nama. Bapak. Oke, enter. Oke, berapa umurmu katanya? Oke, 16 kita. 16 kan. Hapus, lepas. Iya. Enter. Halo Romo, umur kamu 16 tahun. Oke. Di sini bisa kita perhatikan di bagian umur dia menggunakan tipe data integer, berarti bilangan bulan, nggak bisa koma, nggak bisa teks. Masa nggak bisa, Pak? Kan gitu. Kita uji coba. Siapa namamu? Tanda kan? Masukkan nama Bapak. Oke. Kemudian berapa umur? Katanya. Bapak buat sama kayak contoh yang dibuat kawan kita tadi supaya kelihatan. Kita buat misalnya 16 tahun. Nah, apa katanya? Invalid, literal, for integer. Dia masih tahu. Ini data yang dimasukkan katanya. Invalid karena di sini kita menggunakan integer. Makanya jangan sampai salah tipe data. Ngerti kira-kira? Ada kira-kira yang mau ditanyakan yang belum paham sampai materi yang ini? Tidak ya? Paham ya? Oke, berarti kita lanjut nih. Lanjut. Kita masuk ke, nah ini dia. Kita masuk ke percabangan. If atau else. Di sini ada kodenya. Variabel nilai sama dengan integer, buka kurung input, masukkan nilai. If nilai, oke. Kita coba yang ini dulu. Kita ketik variabelnya, kemudian kita tentukan tipe datanya, kemudian kita buat input. Kan nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka print lulus. Jika salah, print tidak lulus. Nih, ya kan? Nih 1, 2, 3, 4, 5 ini jangan diketik ya. Itu otomatis.
dari sini aja mulai. Nah. Sudah? Sudah. Coba masukkan nilainya. Buat Boleh di bawah 75. Enter. Tidak lulus katanya. Coba lagi segala macam nilai. Apakah kondisinya kenanya di mana saat perubahan? Di mana dia? Dari mana? Ya. Ingat, if dan else harus sejajar. If dan else harus sejajar. Kemudian print tidak boleh sejajar dengan if maupun else. Tidak. Ini kan? Bukan. Dia disuruh dan tidak. Cuma dia nilai. Karena nilainya. Bisa. Jadi run. Lulus ya. Berapa nilainya? Kan? 75. Ada yang error? Aman? Error? Oh jalan. Oke. Kedua, aman. Ya. Bagi yang sudah, coba kondisinya diubah. Itu kan nilai lebih besar sama dengan 75. Bagaimana kalau kita balik lebih kecil sama dengan 75? Apa kira-kira hasilnya? Nilai berapa yang diinput? Ini nilai berapa? 30 ya. Maksud Bapak dibuat lebih kecil. Ini kan lebih besar. Diubah menjadi lebih kecil. Berapa nilai yang dimasukkan? 75 lulus. Kalau kita buat 76, tipis-tipis kita buat nilainya. Tidak lulus karena dia minta lebih kecil. iya, karena dia minta lebih kecil. Berarti nilai yang tinggi tidak lulus. Di atas 75 tidak lulus. Oke. Sudah bisa tadi? Sudah bisa? Nah ini tadi Bapak bilang if sama else itu sejajar. Kemudian print tidak boleh sejajar dengan if maupun else. Iya, tidak boleh sejajar. Ini iya. Masih error. Tidak ada titik dua. Oke, baru run. Nah, masukkan nilai. Sudah bisa ya? Oke. Masuk kita ke latihan ini. Tadi ini kan contohnya. Apa latihannya? Buatlah program cek umur. Jika di bawah 12 tampilkan anak-anak. Jika di atas sama dengan 12 tampilkan remaja. Coba. Silakan dicoba. Ini tadi latihannya. Jika di bawah 12 maka disebut anak. Jika di atas 12 atau sama dengan 12 disebut dewasa. Berarti apa yang perlu kita, atau remaja ya? Di sini remaja. Berarti apa yang perlu kita ubah?
nilai Nilai yang mana tadi? yang itu Pak. Nilai yang if. Oke, yang 75 ini berapa kita ubah? Jadi 12. Oke, kita coba. Kemudian print yang mana? Yang paling atas itu jadi kalau itu 12 dewasa. Kalau misalnya di yang paling bawah itu berarti anak-anak Pak, karena di bawah 12. Oke, berarti yang if ini nilai jika lebih besar sama dengan 12 maka disebut dewasa. Kan dulu sini tadi udah. Berarti kita buat dewasa atau remaja ya. Kemudian jika tidak dibuat kalau di bawah 12 umurnya berarti anak-anak. Sudah benarkah ini? Nah, betul belum? Hah? Belum. Coba dirani di komputer masing-masing apa hasilnya? Ingat ya, di bawah 12 itu sudah disebut anak-anak. 12 ke atas itu remaja maupun dewasa. Sudah betul apa? Salah? Betul. Bisa lah. Oke, besaran berarti kita buat 12. Seharusnya jawabannya dewasa. Yang betul dewasa atau remaja. Kita buat 11. Seharusnya muncul anak-anak. Yang lain gimana? Loh, kok dewasa? Umur 11 dewasa. Coba perhatikan kondisinya dulu. Iya, kan memang tadi latihannya kalau dia 12 masuk ke remaja, di bawah 12 tadi yang anak-anak. 11 dibuat gimana hasilnya? Anak-anak kan berarti udah sesuai dengan latihan. Gimana? Udah mulai panas kepala? Belum. Masih seru. Oke. Yang lain gimana? Bapak lihat ini, pada bingung ini kan, ada yang gigit jari kan? Gimana? Titik. Lengkapi. Deborah bisa. Kenapa? Iya, betul. Jadi semua itu tergantung dari simbolnya. Simbol ini. Ya. Tapi coba kita ubah simbol lebih besar ini menjadi tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan tanda seru sama dengan itu disebut tidak sama dengan. Coba diraih. Apa hasilnya? Badiran apa hasilnya? Kalau inputnya 12 jadi anak-anak Pak. Kalau inputnya 12 Jadi anak-anak. jadi anak-anak. Kalau inputnya
tidak 12. Kalau misalnya inputnya 13 jadinya dewasa. Dewasa. Kenapa gitu? Nggak tahu. Karena kan di sini tadi perintahnya jika nilai ini tidak sama dengan 12 berarti dewasa. Kalau masukkan nilai ini tadi, kalau nilai yang kita masukkan nggak sama dia dengan 12 berarti disebut dewasa. Lebih dari itu maka disebut anak-anak. Jadi kalau misalnya kita buat 12 akan muncul anak-anak, selebihnya itu dewasa. Mau satu pun umurnya tetap dewasa. Karena kita buat tidak sama dengan. Oke ya. Oke. Lanjut. Ini mulai pening kita di sini. Masuk yang agak pening. Apa itu perulangan? Cukup satu baris kode dia akan ngetik banyak. Itulah perulangan. Contohnya di sini ada, kita coba. For I in re 1,6 titik 2. Kemudian kita buat print buka kurung belajar kaitan ke. Kemudian di sini kita buat koma, di luar titik 2-nya baru kita masukkan i. Inilah sintaksnya atau step-stepnya perulangan tadi. Perulangan itu menggunakan for. Lalu bagaimana Pak hasilnya? Dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Karena range-nya tadi dari 1 sampai 6. Oke, silakan dicoba. Kok satu semua? Kok huruf I semua kan gitu? Coba perhatikan di depan. Banyak kali. Oh sampai 99 dibuat, iyalah. Bisa? Bisa ya? Bisa semua, ada yang error? Aman ya? Jadi coba kita lihat. Yang Bapak ketik ada yang kita ketik cuma 2 baris kan? Yang muncul berapa baris? 5. Nah, Deborah tadi kalau kita udah coba dibuat dia 99. Baru kita run. Berapa yang muncul? 8. Padahal sebenarnya kita cuma ngetik cuma 2 baris. Yang muncul ada banyak. Itulah gunanya perulangan. Mempersingkat proses pengetikan. Ya. Oke. Kemudian di sini apa katanya? Buat program menampilkan angka 1 sampai 10. Nah itu tadi, yang tadi kan sampai 6. Kemudian kalau sampai 10 berarti
99 kita buat jadi berapa? 100. Berapa? Kalau sampai 10. 11. 11. Kenapa 10? Aku dari sering. 9. Nah, mungkin berapa? Kenapa harus 1 sampai 11? Ayo. Kalau kita mau munculkan 1 sampai 10, seharusnya 1,10. Kenapa munculkan 1 sampai 10? Kenapa di sini harus 11 supaya ini 1, 2, 3 sampai 10? Kenapa malah angka 11? Ada yang bisa jawab? Ingat, Bapak ulang lagi tadi, bahasa paling dasar komputer itu ada 2. Apa? 0 dan 1. 1 dan 0 maupun 0 dan 1 sama. Nah. Kemudian kenapa di sini malah 1 sampai 11? Karena dia mulainya dari 0. Betul. Karena dia mulainya dari 0. Perulangan itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Makanya 1 sampai 11. Print I katanya. I itu berdasarkan ini. Mulai dari 1, 2 sampai 10. Yang dimana 0 itu 1. 2 itu sebenarnya 1. 3 itu sebenarnya 2 gitu. Hanya saja kita ubah di sini. Karena angka bilangan bulan itu dimulai dari 0 bukan 1. Mengerti ya? Bisa semua? Paham ya? Oke, coba berdiri. Berdiri dulu semua. Keluar dari bangku dan mejanya. Di samping meja. Berdiri di samping meja. Oke, berdiri di samping meja. Udah? Ya Bapak lihat, karena terlalu panas otak itu terlalu encer kan? Akhirnya diputar ke beda. Iya. Ya, ada sebagian Bapak lihat mulai-mulai ngantuk atau mulai-mulai suntuk. Ya kan? Oke. Bapak bilang H, semua bilang I. Bapak bilang I, kalian jawab Ho. Sudah? Ingat, Bapak bilang H, kalian bilang I. Bapak bilang I, kalian bilang Bapak bilang Ho, kalian bilang Berarti H, Ibu, He, Ho. Jadi kalau Bapak bilang He, kalian bilang ayo. Kita ulang lagi. Ibu, Ho. Jadi kalau Bapak bilang He, Ho. Jadi kalau Bapak bilang Ho, sudah ya? Ingat. Berarti Ibu, He, Ho. Ingat ya? Oke, kita coba. Kita coba ya. Ya, Pak. Oke. H, Ibu, Ho, H, Ibu, H, Ho, He, Ayo. Udah. Ini belum nyoba kuliah ada yang keseleo. Ayo, keseleo teman-teman. Kita ulang lagi ya. H, Ibu, Bapak pula yang dorong. Kita ulang. H, Ibu, Ho, I, He, H, I, Hu, Ho,
Jadi apa? Hu. Hu. Ha. He. Ha. Hu. Hi. Hu atau ho? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, ha. Hu. Ho. Ha. Hi. Ayo, kita percepat. Kita percepat. Ha. Hu. Ho. Ha. Hu. Ho. Ha. Hu. Oke. Boleh bingung ya? Boleh bingung. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Kita lanjut. Oke, ini yang terakhir. Masuk kita ke mini project, membuat aplikasi sederhana berbasis teks. Inputnya apa? Nama dan umur. Kemudian outputnya cetak halo nama. Jika umur lebih besar dari 17, tampilkan Anda sudah dewasa. Jika tidak, tampilkan Anda masih remaja. Kemudian tambahkan perulangan untuk menanyakan ulang ke pengguna. Mengerti? Berarti di dalam perulangan ada if dan else. Silakan dicoba. Contoh tadi sudah ada. Bapak kasih gambaran. Di dalam pertama kita buat tadi apa? For atau perulangan. Kemudian di dalam ada if maupun else. Di dalam pertama tadi for. Di dalam for ada input nama dan umur. Setelah input nama dan umur, kemudian masuk if. Kemudian if umur lebih besar dari 17, maka kita buat if Anda sudah dewasa. Else-nya Anda masih remaja. Cukup itu aja isinya. Dia akan berulang sendiri. Silakan dilihat lagi tadi yang for. Kemudian dikombin dengan if atau else. Ya. Bisa ya? Berarti yang perlu kita ketik tadi for in rank. Kita buat perulangannya sebanyak 5 kali. Berarti in rank berapa? 1 sampai 6.
Bukan itu. For I dulu. For I in red. For I spasi in spasi red. Buka kurung. Berapa rednya? Rentaknya berapa itu? Kita buat tadi berapa kali perulangan? 5, berarti 1 sampai 6 atau 0 sampai 5 bisa. Sudah? Baru jangan lupa titik 2. Kemudian setelah titik 2 enter lah dia. Kemudian masuk tadi apa? Input. Masuklah input. Buatlah variabel nama sama dengan variabelnya nggak usah diketik, langsung aja nama sama dengan, kemudian buka kurung input. Ya, buat dulu variabel namanya untuk cepat penyimpanan data. Dibuat di sini nama dulu, sama dengan masih ingat kan? Nama sama dengan bukan kurung titik 2. Iya. Siapa nama kamu? Oh sorry, tanda kutip. Bukan titik. Siapa nama kamu? Baru buat juga yang umur. Deborah? Iya, di bawahnya. Berarti yang kedua apa? Umur. Siapa yang siap? Siap. Kita tunggu. Bisa jalan? Coba. Bukan. Di mana ini? Apanya? Else-nya. Di situ kan ada jika itu ada if. Kemudian yang poin keempat itu tambahkan ulangannya. Nah, itu dia tadi. Berarti aplikasi itu berjalan selama 5 kali. Berapa fungsi akan nama itu dia selama 5 kali. Berarti kita butuh perulangan ya. Ya, baru di dalam perulangan itu dibuatlah tadi if else-nya. Itu di dalam perulangan tadi. Bukan yang ini. Ya, mesti salah. Coba. For in line nggak pakai sama frame-nya. Ya. Ini tadi kan nama inputnya di sini, bukan di dalam. Nama sama dengan input buka kurung. Gimana kita? Jangan pakai spasi. Ya, baru titik 2. Sorry, tanda kutip. Siapa nama kamu gitu? Pakai tanda kutip. Siapa nama kamu kan itu? Karena di situ input nama dan umur. I-nya itu I kecil. Jangan
dengan I besar. Karena dia sejajar, kasih spasi ke depan, nggak boleh sejajar dengan for. Nah, hilang kan? Ya, for ini nggak boleh sejajar dengan nama dan umur. Umurnya harus di dalam, nama juga di dalam. Sama kayak if else tadi. Karena kalau dia sejajar berarti itu maknanya dia di luar for. Sedangkan kita membuat dia di dalam. Iya, betul. Masukkan apa? Sudah berapa kali? Satu lagi berarti. Dewa. Oh, dia muncul yang terakhir Anda sudah dewasa. Jadi inputnya sudah ya, tinggal outputnya yang belum. Betul ya? Oh, dulu kebanyakan itu Bapak lihat ini. Nggak bisa di stop rupanya. Ke atas. Coba ke atas dulu. Atau buat aja lah file baru. Sini. File. Notebook baru di drive. Itu terus. Panjang itu. Coba gimana caranya supaya dia bisa keluar outputnya per item. Tekniknya udah dapat kan gitu. Terus tinggal outputnya lagi yang bakal aman. Bakal ini bisa jadi begitu. Porsi ini mana? Porsi spasi ini. Ini harus ini ada spasi di belakang. Bukan untuk nama, buat variabelnya nama, sama dengan input. Siapa nama kamu?
Ada yang bisa? Nah, tadi ada teman kita buat seperti itu. Jalankan. Salah. Harusnya nama tadi. Ada yang bisa seperti ini? Deborah tadi di mana? Coba lihat. Apa perbedaan? Kalau Deborah tadi kan input semua kan? Kok bisa gitu? Bagus. Kayak gini. Masa sama? Kan beda. Serius lah, sama persis. Sama persis 0,5. Enggak 1,6 saya buat nih nanti. 1,6. Iya. Coba kita ulang ya. Sekarang
Nama pertama kita buat Roma, selaku ketua. Berapa umur Roma? 16. Kita buat aja 18 ya. Kita tuakan itu. Nama juga ketua kan? Nanti yang usul Anda sudah dewasa. Baru bagus, kita masukkan bagus. Berapa umurnya kita buat? 15 Pak. 15, boleh. Kemudian Nugina. Berapa kita buat umurnya? 12 lebih ini lagi ya. 12 itu. Anda masih remaja, baru Deborah. Berapa kita buat umurnya? 10. Berarti lama makin ke bawah itu umurnya. 19. Kita buat 19, apa-apa lah ya kan? Atau pas-pasan 17 kita buat. Oke, siapa lagi kita buat namanya? Diva. Diva berapa kita buat umurnya? 10. 20 ya, ada request kawannya 20. Ternyata udah 10 ini ya. Oke. Nah, aplikasi berhenti setelah berapa muncul nama? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah isi subscribe-nya. Ada yang bisa? Yang lain? Bagaimana yang lain? Ini bisa. Berapa kan? Kelihatan? Oh, kecil kali ya. Kita perlu cari. Nah, nampak? Ingat, for tidak boleh sejajar dengan yang di bawahnya. Sama seperti if, tidak boleh sejajar dengan yang di bawahnya. Gimana? Sudah siap? Bisa? Oke, mantap. Ini coba cek. Di situ. Oh. Apa errornya? Titik 2. Bisa? Mantap. Coba masukkan. Nah, ini nama-namanya. Di sana nama semua ini Bapak lihat. Umurnya pun sama. Error. Nggak boleh itu. Bisa, berarti cuma ada di dua dengan 1 sampai sudah perhatikan berapa 40-nya. Nah, boleh bagus. Iya. Apa katanya namanya? Error between. Oh iya. Berapa rupanya nilai yang pengasihan? Kayaknya pakai spasi kan? 15 juta. Coba jalan. Angkanya. Nah, kan jalan. Jalan. Bisa ya? Bisa semua. Bikin Roma kan gitu. Kalau misalnya 10 kali Roma berarti 10 kali Roma itu terus berarti ya. Tapi mantap. Akhirnya ini dia namanya. Nama Baten. Oh. Itu nama Jele. Apa? Namanya juga mencoba aktif.
aplikasi yang diciptakan berbasis teks. Kita masih berbasis teks. Ya. Kemudian masih semangat? Masih, Pak. Nah, kira-kira penggunaan for dan if else tadi sudah dimengerti? Apa guna for? Apa guna if else tadi? Nah, kalau kita lihat dari sini, nih percabangan yang if ya, if itu percabangan, sama kayak akar dia bercabang-cabang. Kalau gambarnya akar berarti itu sudah if atau else. Kalau pengulangan berarti for, mengulang-ulang. Percabangan apa tadi? If atau else. Kalau perulangan for. Bagaimana cara buat for tadi? For in rank. Boleh ini diubah menjadi A, boleh. Yang tidak boleh itu for-nya diubah menjadi vir, nggak bisa. Ya, harus tetap for. For I boleh dibuat jadi A, berarti for A in rank itu nggak boleh diubah. Karena kalau kita buat ke bahasa Indonesia, for A, variabel A in rank, di dalam rank baru buka kurung tadi 1 sampai 6 atau 0 sampai di 5. Kemudian tadi percabangan sama. Percabangan itu tidak boleh diubah. If ya tetap if, jangan jadi us. Else gitu juga, jangan jadi us, nggak bisa. Karena itu sudah bahasa yang dimengerti komputer. Mengerti ya? Sampai situ ada yang ditanyakan? Ada kira-kira? Pas ya? Oke. Kita masuk ke nih refleksi. Oke. Berarti kita refleksi mengulang kembali apa yang kita bahas hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Modding, betul. Di dalam modding apa yang kita pelajari tadi? Ada for, Ada for, ada ada string. Iya. Pertama tadi yang kita pelajari ada tipe data. Tipe data itu ada kemudian float, apalagi Ada string. string, kemudian ada bold atau bolehan. Itu menentukan true or false, bukan truth order, beda lagi itu game itu. Nah, game apa namanya? Di Uno ada juga itu kan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana coding bisa dipakai untuk memecahkan masalah? Gimana? Bagaimana coding bisa dipakai untuk memecahkan masalah? Fungsi kita belajar coding ini gimana? Mempermudah aktivitas yang awalnya misal nih kita punya 10 atau 20 soal matematika tentang luas segitiga. Ya, luas segitiga. Kalau kita kerjakan manual, banyak cerita kan? Iya, Pak. Kita boleh menggunakan perulangan dan percabangan tadi. Kita masukkan aja nilainya 10 kali, baru muncul hasilnya. Gak capek kita lagi kan mikir. Iya, Pak. Nah, itu mengucapkan masalah. Kemudian apa manfaat memahami logika pemrograman sejak ini? Apa manfaatnya kita belajar logika?
Apa gunanya kita berlogika, belajar berlogika? Agar dapat memecahkan masalah dengan cara struktural. Iya. Apalagi? Nyampe situ aja. Terus secara struktural dan paling jelas apa? Ya betul, kita bisa lebih mudah memecahkan masalah itu secara terstruktur. Kita bisa mencari permasalahannya di mana dan segala macamnya. Ya, oke. Nah, ini nanti untuk tugas pertemuan selanjutnya kita buat program sederhana. Di situ ada input 2 angka dari pengguna. Berarti apa? Kalau umur berarti 2 kali dia input umur. Kalau nama berarti 2 kali dia input nama. Kemudian program menampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berarti kalau misalnya perkalian, variabel A dikali variabel B kan itu, ya kan? Nah, berarti itulah penganggap tadi dibuat 2 input. Mengerti ya? Itulah tugas selanjutnya. Oke? Berhubung waktu kita sudah mau habis dan akan lanjut pelajaran apa setelah ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siapa gurunya? Berarti setelah pelajaran kita ini nanti kita kembali ke ruang kelas untuk belajar selanjutnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Kedua, Attention please. After the finish, listen today, say together. Play begin. When I finish, say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertib, silakan boleh kembali ke kelas. Silakan, boleh dari ketua. Disambut ya, nggak apa-apa, sambut. Ya.